Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar SMK, khususnya kompetensi keahlian tata buka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran buka dasar dengan kompetensi dasar 4.4, yaitu membuat garnis makanan. Garnis ini juga bisa diistilahkan sebagai penghias makanan. Sebelum kita membuat garnis, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa saja alat yang akan digunakan. Untuk peralatan yang akan kita gunakan sebenarnya cukup sederhana atau cukup simple saja. Yang pertama, kita menggunakan cutting board atau biasanya disebut dengan telenan atau talenan. Kemudian alat yang kedua yang akan kita gunakan untuk memotong yaitu knife atau umumnya kita menyebutnya dengan pisau. Peralatan berikutnya yang kita butuhkan yaitu peeler. Tapi manakala tidak memiliki peeler, sebenarnya kita nanti cukup bisa mempergunakan pisau saja. Sedangkan alat yang terakhir sebenarnya ini juga hanya sebagai alat pendukung saja yang akan kita gunakan untuk merapikan, yaitu gunting. Tetapi pada kompetensi dasar membuat garnis makanan kali ini sebenarnya alat utama yang kita gunakan itu cukup cutting board sama knife saja. Jadi untuk peeler sama gunting ini sebagai alat pendukung. Adapun bahan-bahan yang akan kita persiapkan semuanya sudah harus dicuci bersih terlebih dahulu. Yang pertama, bahan yang kita perlukan yaitu cabai merah besar. Kemudian bahan yang berikutnya yaitu tomat. Ini diusahakan tomatnya yang berwarna merah. Kemudian ada wortel. Selain wortel ini sudah dicuci bersih, wortel ini juga sudah dikupas kulitnya. Kemudian bahan yang berikutnya yaitu lobak. Sama seperti halnya wortel tadi, untuk lobak ini selain sudah dicuci bersih juga sudah dikupas kulitnya. Bahan yang berikutnya yaitu mentimun atau timun. Kemudian bahan berikutnya yaitu daun bawang atau biasanya juga disebut dengan loncang. Kemudian ada juga kacang panjang. Untuk mendukung garnis yang kita buat, kita juga memerlukan beberapa bahan diantaranya yaitu tusuk sate, kemudian ada tusuk gigi, diikuti dengan cotton bud, dan bahan yang berikutnya yaitu pewarna makanan berwarna merah serta sekaligus wadahnya, dan bahan yang terakhir yaitu air. Setelah kita selesai mempersiapkan semua peralatan dan bahan yang akan kita gunakan, kita akan siap membuat garnis yang pertama. Baiklah adik-adik, kita akan membuat garnis yang pertama. Garnis yang pertama yang akan kita buat yaitu bunga dari daun bawang. Berhubung untuk bunga dari daun bawang ini nanti perlu kita rendam dalam air biar nanti hasilnya mekar, maka kita buat yang pertama kali. Daun bawang yang kita perlukan ini tidak semuanya, tapi hanya akan kita ambil bagian pangkalnya saja atau bagian yang berwarna putih ini. Akan kita potong kurang lebih ukurannya menyesuaikan kebutuhan kita sebenarnya. Tapi di sini kita memerlukan daun bawang ini sepanjang 5 sampai dengan 7 cm kurang lebihnya.
Ini, jadi yang kita perlukan hanya bagian yang putihnya saja. Bagian putihnya ini akan kita buat menjadi bunga. Sebenarnya sangat simpel sekali membuat bunga dari daun bawang ini. Cukup daun bawang ini kita bagi menjadi beberapa saja, nanti biar seperti tangkai-tangkai bunga. Bisa kita bagi menjadi 8 atau kita bagi menjadi 6 juga bisa. Dan untuk membuat bunga dari daun bawang ini sebenarnya kita bisa menggunakan pisau atau kita juga bisa mempergunakan gunting. Kita gunting juga bisa. Tapi apabila pisau yang kita miliki ini cukup tajam, maka kita bisa juga mempergunakan pisau. Nah, kalau saya biasanya hanya mempergunakan pisau gini saja karena pisaunya sudah cukup tajam. Jadi cukup kita buat atau kita belah-belah saja dari daun bawang ini. Menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, ini nanti supaya terbentuk seperti bunga mekar, maka kita rendam ke dalam air beberapa menit. Nah, kita rendam terlebih dahulu sambil kita akan membuat garnish yang berikutnya. Untuk garnish berikutnya yang akan kita buat bunga dari cabai merah. Pada prinsipnya membuat garnish berupa bunga dari cabai merah ini mirip seperti garnish bunga dari daun bawang tadi. Nah, karena ini juga harus kita rendam terlebih dahulu, maka ini kita buat di awal. Cara membuatnya sebenarnya sama persis, tapi di sini saya akan menunjukkan perbedaan membuat bunga dari daun bawang dan bunga dari cabai merah. Mungkin garnisnya sama, tetapi alat yang kita gunakan berbeda. Jadi kita potong untuk cabenya ini sama ukurannya seperti pada daun bawang tadi, kurang lebih 5 sampai dengan 7 cm. Kemudian kita buat tangkai bunganya, ini kita gunting menjadi beberapa bagian, bisa menjadi 6 bagian atau 8 bagian menyesuaikan ukuran dari cabenya ini. Cabenya ini karena agak kecil, maka ini akan saya potong nanti menjadi 6 bagian saja. Memang sebenarnya peralatan yang digunakan untuk membuat garnish itu harus cukup tajam, baik gunting maupun pisau yang digunakan. Ya, cukup. Ini nanti akan menjadi bunga dari cabai. Hanya bedanya kalau bunga dari daun bawang tadi warnanya putih, kalau ini warnanya merah. Nah, supaya nanti mekar dengan bagus, maka cukup kita rendam beberapa menit juga. Nah, sambil menunggu bunga ini mekar, direndam di dalam air, kita akan belajar membuat garnish yang berikutnya. Baiklah, garnish yang berikutnya kita akan membuat bunga mawar dari tomat. Makanya tomat yang kita pilih kita usahakan yang warnanya merah. Nah, tomat yang akan kita gunakan ini sebenarnya nanti hanya diambil bagian kulitnya saja.
Jadi bagian kulitnya ini kita ambil secara melingkar, tipis ya, tapi tidak terlalu tipis sekali. Nah, kita ambil bagian kulitnya dengan cara mengiris secara caranya 1, 2, 3 secara melingkar. Nah, apabila nanti kok terasa ingin putus atau kulit tomatnya ini akan putus, kita bisa berhenti terlebih dahulu. Jadi dengan hati-hati supaya nanti bagian kulitnya ini tidak sampai putus. Nah, kenapa tidak sampai putus? Supaya nanti mendapatkan bunga mawar dengan kelopak yang bagus, gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan kita mengambil kulit dari tomat ini. Ya, diusahakan sekali lagi jangan sampai putus. Sebenarnya untuk membuat garnish ini nanti akan semakin terampil apabila kita sering latihan atau sering mencoba. Kalau baru pertama kali mungkin akan terasa sepertinya agak sulit gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mencoba berulang-ulang, pasti nanti akan terasa mudah sekali. Nah, kita sudah akan mendapatkan semua bagian kulitnya ini ya sampai habis. Ya, sudah habis ini. Jadi yang akan kita gunakan hanya bagian kulitnya saja ya. Bagian tengahnya tidak akan kita gunakan. Nah, untuk mendapatkan bunga mawar dari kulit tomat ini, nah, kulit tomat ini akan kita gulung secara melingkar. Yang gulungnya sebenarnya hanya biasa saja sampai nanti semua bagian kulit yang sudah kita peroleh ini habis. Tapi kita usahakan jangan sampai putus ya. Jadi terus kita lingkarkan, kita gulung begini. Kalau bisa yang agak rapat gulungnya biar nanti mendapatkan bentuk bunga mawar yang cantik atau indah gitu. Setelah selesai menggulung, kemudian kita balik. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan bunga mawar dari tomat. Ya, nanti akan kelihatan bentuknya apabila sudah kita tata di atas piring seperti ini. Untuk garnish yang berikutnya, kita masih akan mempergunakan tomat yang berwarna merah ini. Kalau tadi tomatnya kita buat menjadi bunga mawar, sekarang tomat ini akan kita buat angsa. Nah, caranya bagaimana? Kita usahakan ini ada seperti ekornya ya. Jadi kita pilih tomatnya, ini ada ekor supaya nanti tampak angsanya itu cantik. Nah, untuk membuat angsa dari tomat ini kita perlu mengiris beberapa tomat ini supaya nanti irisan tomat-tomat ini tampak seperti bulu angsa. Nah, cara mengirisnya yaitu begini, kita iris serong atau agak ke samping begini. Dari samping kiri dan samping kanan. Sampai tomatnya itu putus ya, gini
Nah, ini sampai putus begini ya. Dan kita buat lagi di bawahnya. Sampai putus juga. Diusahakan simetris antara samping kiri dengan samping kanan. Ya, putus seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa bagian irisan tomat ini putus, kita cek, bisa kita geser ke belakang begini ya. Tapi saat mau mengiris di bawahnya mungkin kalau agak mengganggu, bisa kita tarik ke bagian depan lagi. Nah, kita akan mendapatkan ini seperti bulu-bulu angsa tadi. Kita iris lagi. Nah, bagian kiri maupun bagian kanan. Akan mendapatkan garnish angsa dari tomat ini apabila tomatnya ini masih agak keras gitu ya, sehingga kita lebih enak untuk mengirisnya itu. Nah, kita bisa mengiris 4 sampai 5 untuk mendapatkan bulu-bulu angsa ini ya. Kita ambil satu lagi. Nah, satu lagi saja sudah cukup ini. Sampai putus kiri dan kanannya. Iya, seperti ini. Nah, supaya nanti angsanya itu bisa berdiri, maka bagian bawah ini kita iris sedikit supaya rata gitu ya. Nanti untuk mendirikan si angsa ini. Nah, hanya sedikit saja ngirisnya. Yang bagian bawah ini sudah tidak terpakai. Nah, kita bisa naruh di atas piring untuk angsa ini. Nah, kita atur jaraknya supaya tampak seperti bulu-bulu angsa. Nah, ini tampak seperti badan angsa. Untuk mendapatkan bagian kepala angsanya, kita akan mengambil tangkai dari cabai ini. Jadi kita ambil yang berwarna hijau. Nah, bagian kepala dan bagian leher kita taruh di bagian depan tomat ini. Nah, kita taruh begini. Tetapi untuk membantu supaya bagian tangkai ini kuat, kita bisa mempergunakan tusuk gigi. Bantuan tusuk gigi ini yang bagian runcingnya ini. Ini untuk menyematkan ya, untuk menyematkan bagian kepala angsa supaya menjadi lebih kuat atau lebih kokoh. Nah, kita tancapkan di sini. Nah, ini garnish yang berbentuk angsa dari tomat. Garnish berikutnya kita akan membuat kepiting dari mentimun. Nah, mentimun ini kita potong dengan panjang kurang lebih 5 cm. Kita usahakan memilih timunnya itu ukuran antara kanan dengan kiri itu yang sama ya. Kurang lebih akan kita ambil kisaran 5 cm kurang lebihnya tuh. Nah, kemudian untuk memperoleh badan dari kepiting, kita potong mentimun ini, tetapi memotongnya tidak separuh begini, kurang lebih sepertiganya ini kita buang atau tidak kita gunakan. Jadi yang akan kita gunakan sebagai badan kepiting kurang lebih potongannya hanya 2/3 saja. Kemudian setelah kita mendapatkan potongan timun dengan panjang kurang lebih 5 cm seperti ini, bagian pinggirnya baik kanan maupun kiri
kita potong serong, diusahakan potongan serong antara kiri dengan kanan nyerongnya agak sama gitu ya. Syukur kalau bisa mempergunakan busur sehingga bisa mengukur sudut kiri kanan ini supaya sama, tapi kita kira-kira saja sebenarnya tidak masalah gitu. Kemudian untuk mendapatkan bagian yang bisa menggigit pada kepiting itu, nah sapitnya baik kiri maupun bagian kanannya kita iris tipis. Nah, kita harus hati-hati mengiris timun ini karena nanti harus benar-benar tipis untuk memperoleh sapitnya, karena bagian sapit ini nanti akan kita masukkan atau kita lipat ke bagian dalam. Jadi harus hati-hati motongnya ini pelan-pelan karena agak tipis. Kalau terlalu tipis nanti juga bisa hancur. Kalau terlalu tebal nanti sulit untuk kita lipat. Ya, agak tipis seperti ini kita potong sebanyak 4 saja di bagian kiri sama bagian kanan. Ini kita baru bagian atau sisi kanannya. Kemudian berikutnya kita ambil yang sisi kiri, sama seperti pada sisi kanan itu kita iris tipis. Nah, irisan tipisnya juga harus seimbang dengan bagian kanan tadi. Kalau di bagian kanan tadi kita mengambil irisannya sebanyak 4, maka yang bagian kiri pun juga kita ambil irisan tipis ini sebanyak 4 begini. Nah, supaya agak simetris ini yang bagian ekor kepiting. Kalau bagian ekor itu kan agak lancip gitu ya, sehingga di sini kita iris membentuk seperti segitiga ini untuk mendapatkan bagian ekornya. Ya, ini bagian ekornya. Kemudian bagian sapitnya, bagian kiri kanannya ini. Nah, sapit-sapitnya ini pada lembaran yang kedua ini kita lipat ke bagian dalam begini secara bergantian atau selang-seling. Nah, tadi karena yang kita iris itu ada 4 gini, ini adalah sapit-sapitnya, ini sapit yang di bagian kanan. Kemudian untuk bagian kirinya kita lipat pada irisan yang kedua sama irisan yang keempat, kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Nah, ini adalah sapit yang ada di bagian kiri, dan ini tadi sapit yang ada di bagian kanannya. Yang bagian terluarnya ini menunjukkan sapitnya, jadi tidak kita lipat. Kemudian untuk menunjukkan matanya, ya mata pada apa ini tadi, pada kepiting ya, kita bisa mempergunakan bantuan makanan yang berwarna merah. Bisa kita mengambil tomat, wortel, atau bisa juga mempergunakan cabai. Jadi hanya untuk menunjukkan kalau di depannya itu ada matanya. Kali ini saya akan mempergunakan cabai untuk membantu membentuk mata pada kepiting ini. Karena kalau cabai ini warnanya cukup merah gitu ya, sehingga nanti akan tampak seperti matanya di sini. Supaya nanti matanya itu tidak jatuh, maka di sini kita kasih lubang sedikit, atau kalau tidak kita kasih lubang sedikit, bisa kita kasih bantuan tusuk gigi untuk menancapkannya.
di bagian depannya ini. Kalau kita mempergunakan tusuk gigi, maka nanti menempelnya itu menjadi kuat. Tapi kalau tidak mempergunakan tusuk gigi, yaitu tadi kita kasih sedikit lubang. Nah, ini sebagai mata dari kepitingnya. Ada 2. Mungkin di sini kalau lubangnya kurang dalam, matanya itu kurang begitu menempel ya, sehingga kita tambah sedikit lubangnya supaya nanti cabenya ini bisa benar-benar nempel ya. Ini sebagai mata kepitingnya begini. Bisa kita susun pada wadah atau juga bisa pada cutting board ini. Ini untuk menunjukkan sabitnya ya. Supaya lebih cantik, sebenarnya kita juga bisa naruh kepiting itu pada piring di sini ya, supaya menjadi cantik. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi untuk kepiting dari mentimunnya. Garis yang berikutnya kita akan membuat bunga dari mentimun. Mentimun yang kita gunakan tidak banyak. Jadi mentimun yang kita gunakan itu sudah kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Kita akan mengiris mentimun ini mirip seperti sapit pada kepiting tadi. Jadi hanya kita iris tipis-tipis saja. Kita iris tipis sebanyak 5 seperti sapit pada kepiting tadi ya. Iris tipis di sini, tapi ujung bagian atasnya ini tidak sampai putus. Kita iris banyak 5, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan 5 irisan tipis supaya nanti bentuknya menyerupai bunga, maka yang irisan kedua ini kita lipat ke bagian dalam. Yang irisan pertama tidak selang-seling, irisan ketiganya sudah tidak kita lipat. Yang kita lipat yaitu irisan yang kedua sama keempat seperti ini. Nah, ini akan tampak seperti bunga, tapi tentunya ini hanya bagian sedikit dari bunga. Kalau untuk bunga itu kan rata-rata bentuknya bulat gitu ya. Supaya nanti membentuk bunga yang bulat, maka kita akan membuat irisan mentimun seperti ini beberapa bagian. Bisa 4 bagian atau 5 bagian atau 6, tentunya menyesuaikan ukuran dari mentimunnya. Kalau mentimunnya agak besar, mungkin nanti kita membuat ini sebanyak 4, kita susun sudah menjadi bunga yang berbentuk bulat. Tapi kalau kecil ya nanti bisa 5 atau 6. Kita akan membuat lagi supaya nanti membentuk seperti lingkaran atau seperti bunga. Jadi sama persis seperti tadi, kita membuat irisan tipis dari mentimun ini sebanyak 5. Ini sudah 3, 4, 5. Selanjutnya kita lipat lagi ke bagian dalam. Yang kita lipat ini tadi yaitu irisan yang kedua dan irisan yang keempat. Nah, seperti ini. Sebenarnya nanti akan lebih cantik apabila ini kita natanya itu langsung di atas piring ya. Ini yang sudah jadi bisa kita susun langsung di atas piring seperti ini. Nah, nyusunnya supaya nanti lebih simetris ya,
kita hadap-hadapan terlebih dahulu, sehingga kita tinggal membuat yang bagian samping kiri sama bagian samping kanan. Kita coba untuk membuat 2 lagi ya, seperti itu, sama persis. Kita buat 5 irisan tipis, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian ini kita lipat, yang dilipat tadi yaitu irisan yang nomor 2 dan nomor 4 ya, seperti ini. Kemudian kita susun begini. Sebenarnya nanti juga akan lebih bagus apabila irisan ini kita rendam, nanti akan menjadi lebih kaku gitu. Tapi kalau ngirisnya itu sudah cukup tipis, sebenarnya nanti sudah bisa membentuk seperti bunga. Kita tambah 1 lagi ya di bagian samping sini. Kita buat 5 juga seperti tadi. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat yang nomor 2 dan yang nomor 4 ya, begini. Kita tata di sini ya, ini akan membentuk seperti bunga. Kalau ini mungkin warnanya agak pucat karena hanya menunjukkan warna hijau dan warna putih. Supaya warna ini tidak pucat, maka di bagian tengahnya ini bisa kita kasih warna merah atau warna oranye. Kita bisa mengambil salah satu contohnya adalah warna oranye dari wortel ya, hanya untuk menjadikan supaya bunga ini nanti warnanya tidak pucat. Kita kasih irisan wortel di bagian tengahnya ya. Untuk wortelnya ini tadi saya ambil bentuknya segi 4 karena kebetulan untuk irisan dari mentimunnya ini tadi yang kita gunakan juga sebanyak 4, sambil kita tata supaya tidak jatuh-jatuh, atau mungkin supaya tidak jatuh-jatuh sebenarnya bisa kita bantu juga mempergunakan tusuk gigi gitu ya. Iya, seperti ini. Garnish yang berikutnya kita akan membuat bunga lagi, akan tetapi bahan yang kita gunakan adalah wortel, dan bantuan alat yang akan kita pakai yaitu peeler. Sebenarnya cukup mudah juga membuat bunga dari wortel ini ya. Untuk mendapatkan tangkai-tangkai atau mahkota-mahkota ya, sebenarnya mahkota-mahkota bunganya kita cukup mempergunakan peeler ini. Caranya dengan ditusuk, menusuknya itu harus benar-benar kuat seperti ini ya. Nah, ini kita akan mendapatkan ini mahkota bunganya. Nah, seperti ini kita akan mengambil beberapa mahkota tergantung ukuran dari wortel ini. Ukuran dari wortelnya besar atau kecil. Begini. Kalau ini wortelnya hanya kecil saja, sehingga kita nanti akan mengambil mahkota dari wortel ini cukup 5-6 saja. Begini ya, sepertinya ini hanya cukup 5 saja. Nah, nanti akan putus sendiri seperti ini.
atau akan lepas sendiri sambil kita tekan. Iya, ini sudah putus. Nah, kita sudah mendapatkan bunga dari wortel ini. Nah, untuk mempercantik atau merapikan bisa kita menggunakan bantuan gunting bagian dari kelopak-kelopaknya ini supaya rapi, sambil kita guntingi sedikit-sedikit begini ya, untuk membentuk bunganya. Tapi kalau misalnya saat kita mempergunakan piler itu sudah mendapatkan mirip seperti bunga, tidak masalah, tidak usah digunting atau tidak usah dirapikan seperti ini. Nah, kemudian karena ini tadi baru yang pertama ya, sehingga untuk bagian bawah ini perlu kita potong mempergunakan pisau supaya bentuknya itu seperti bunga. Nah, seperti ini. Kemudian supaya bunganya ini bisa nanti kita taruh ke dalam makanan, kita bisa mempergunakan tusuk sate seperti ini. Nah, sedangkan untuk tangkainya, kita bisa mempergunakan bantuan kacang panjang atau bisa juga mempergunakan bantuan daun bawang. Bebas ya, kita mau memilih bantuan dari kacang panjang atau daun bawang. Nah, supaya nanti kacang panjangnya itu tidak sampai patah, memasukkannya itu sambil kita putar-putar seperti ini. Nah, untuk panjangnya menyesuaikan kacang panjangnya. Nah, seperti ini. Karena ini ternyata ukuran dari kacang panjang dengan tusuk satenya berbeda, maka yang bagian bawah ini kita potong sedikit. Nah, kita sudah mendapatkan bunga dari wortel. Nanti bisa kita naruhnya itu di atas piring juga. Nah, untuk membantu menancapkan, maka pada bagian ujung tusuk sate ini bisa kita runcingin sedikit seperti ini ya. Kemudian untuk membantu, hanya untuk contoh saja, nanti ditancapkan seperti ini. Nah, kalau ini mungkin kurang panjang dari tusuk satenya ya. Iya ya, kita sudah mendapatkan satu bunga dari wortel seperti ini. Selanjutnya kita masih akan membuat bunga, akan tetapi bahan yang akan kita gunakan yaitu lobak. Jadi bunganya ini nanti warnanya adalah putih. Cara membuatnya sama persis seperti saat kita membuat bunga dari wortel tadi. Jadi kita mempergunakan bantuan alatnya yaitu piler. Jadi ini juga tergantung ukuran dari lobaknya, kita akan memperoleh mahkota bunganya nanti ada berapa ya. Karena ini lobaknya juga cukup kecil seperti ini ya, kita membuat bagian mahkota yang pertama, kemudian ini mahkota yang kedua, kemudian berikutnya ini mahkota yang ketiga, sudah mau lepas ini, keempat, dan sepertinya berikutnya yang terakhir yaitu mahkota yang kelima ya. Ini nanti akan lepas sendiri ya, kalau lobak lebih mudah ini lepasnya.
Nah, seperti tadi kita rapikan juga mempergunakan gunting bagian pinggir-pinggirnya supaya menyerupai bunga asli ya, mirip seperti aslinya. Bagian pinggirnya ini kita rapikan mempergunakan gunting. Untuk lobak ini karena warnanya putih mungkin agak pucat gitu ya, sehingga bagian tengahnya ini bisa kita kasih warna merah menggunakan pewarna makanan. Kita bisa mempergunakan bantuan dari cotton bud ini ya. Ya, cotton budnya kita celupkan ke pewarna merah, kemudian nah bagian tengahnya ini kita kasih warna merah seperti ini ya, supaya bunganya menjadi lebih cantik. Nah, untuk tangkainya, kalau tadi kita sudah mempergunakan kacang panjang, kali ini kita akan mempergunakan tangkainya itu menggunakan daun bawang. Caranya juga sama persis seperti tadi saat membuat tangkai dari kacang panjang, tapi kali ini kita membuat tangkainya cukup pendek saja ya, seperti ini. Ini bisa kita potong karena hanya pendek saja. Untuk menancapkan supaya lebih mudah, maka ini kita runcingkan. Ya, kemudian kita tancapkan pada bunga yang terbuat dari lobak yang berwarna putih ini tadi. Nah, begini. Kemudian kita tancapkan. Karena tadi bunga yang dari wortel warnanya oranye ada di tengah, yang dari lobak ini kita tancapkan di sebelahnya seperti ini ya, agak pendek begini. Nah, mungkin akan lebih cantik lagi apabila bunga yang dari lobak ini tidak cuman satu ya, kita tambahi satu lagi supaya lebih seimbang antara bagian kiri dengan bagian kanannya ini ya. Kita tambahi satu bunga dari lobak lagi, tapi karena ini tadi bagian pinggirnya ya, bagian pinggirnya sebenarnya di sini bisa kita rapikan dulu. Nah, karena ini tadi adalah bekas dari piler, kita rapikan seperti ini. Kemudian kalau sudah agak rapi, berikutnya kita akan membuat bunganya menggunakan piler ini. Kita ambil mahkota bunganya. Karena semakin ke bawah ini lobaknya ukurannya semakin besar, kita lihat nanti akan ada berapa mahkota ini ya. Cukup satu lagi saja. Ini sudah ya, sudah mulai lepas ini. Nah, seperti ini. Untuk menjadikan rapi sama seperti tadi, kita gunting bagian mahkota bunganya ini ya, supaya rapi saja. Sebenarnya kalau sudah rapi ya enggak masalah, tidak usah digunting-gunting lagi. Kemudian sama seperti tadi juga, bagian tengahnya kita kasih pewarna makanan. Kebetulan ini saya menyiapkan pewarnanya merah, tapi sebenarnya bisa mempergunakan warna yang lain ya, misalnya warna oranye, itu juga bisa digunakan. Kemudian kita akan menyiapkan tangkainya. Tangkainya kita masih akan mempergunakan daun bawang ya, daun bawang yang kita gunakan sebagai tangkai supaya mirip betul seperti tangkainya, maka kita pilih yang berwarna hijau. Kemudian kita akan menggunakan bantuan tusuk sate ini.
atau kita runcingkan terlebih dahulu saja ini, supaya nanti bisa menancap lebih mudah ya bunganya. Nah, begini. Sebenarnya untuk teknisnya mana dulu yang disiapkan, mau daun bawangnya dulu atau mau tusuk satenya dulu, tidak masalah, yang penting jadi ya nanti seperti ini. Nah, kita tancapkan supaya lebih kuat. Sebenarnya bisa tusuk satenya terlebih dahulu, dan supaya memang kelihatan benar-benar seperti bunga dan tidak kelihatan tusuk satenya, maka tusuk satenya itu kita tutup seperti ini ya, kemudian kita tancapkan. Kalau tadi ini di bagian kiri, yang sekarang kita tancapkan di bagian kanan ya, supaya menjadi lebih seimbang. Iya, seperti ini. Kita mau membuat berapa jumlahnya sebenarnya menyesuaikan kebutuhan kita, tapi tentunya bunga-bunga itu akan semakin cantik apabila kita membuatnya agak banyak ya. Demikian pembelajaran pembuatan garnish pada kesempatan kali ini. Tentunya dalam pembuatan garnish ini memerlukan keterampilan supaya hasilnya menjadi semakin bagus. Nah, untuk meningkatkan keterampilan, adik-adik nanti bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, sekian dulu adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan supaya nanti kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.